Di lain peristiwa, 2 bulan lebih sudah Amar Zoni berada di dalam tahanan Polres Metro Jakarta Barat usai ditangkap untuk ketiga kalinya atas kasus penyalahgunaan narkoba pada 12 Desember 2023 lalu. Kondisi terbaru mantan suami Irish Bella yang saat ini tengah menghuni Hotel Prodeo itu diungkap kuasa hukum Amar, John Matias, kepada awak media. Lantas benarkah berat badan Amar selama di dalam sel tahanan semakin bertambah? Ya sebenarnya kalau berat badan mungkin pertama-tama masuk sebulan sampai 2 bulan ya mungkin iya, sekarang udah gak mulai apa, mungkin dia udah di sel udah rajin olahraga juga ya selama 1 bulan masuk ya ada kenaikan. Kalau sekarang karena dia banyak beribadah ya berolahraga push up. Malah badan makin tegap gitu, makin puasa Senin Kamis, puasa Daud juga. Ya kalau kerinduan Amar ke anaknya pastilah. Itu yang paling utama yang sangat dia pikirkan sekarang itu masalah kerinduan anaknya. Kalau gimana dia bisa dijenguk anaknya untuk menambah semangatnya untuk dia menghadapi hukum ini dengan tabah. Bukan ibelnya dari pengacaranya, PH-nya selalu mengatakan ya menurut pendapat psikolog lah ya nggak bisa anak-anak kalau melihat bapaknya di penjara, ya itu kan indikasinya kan begitu. Diungkapkan pengacara Amar selama berada di dalam sel tahanan, keluarga rutin menjenguk Amar termasuk dirinya selaku kuasa hukum yang juga membicarakan perkembangan terbaru kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat kliennya itu. Ya yang diobrolkan tentu untuk perkara yang di Polres ke depannya. Kalau untuk di penyidik tentu wartawan bisa nanya ke Umas. Karena kan sifatnya pengacara kan apabila dibutuhkan baru kita datang. Diungkapkan John Matias, sekalipun kliennya dalam kondisi yang baik dan sehat, namun tidak dipungkiri kalau bintang sinetron itu sejatinya juga banyak persoalan hidup yang ia pikirkan. Ada banyak hal yang berkecamuk dalam pikirannya. Lantas bagaimana dengan kesanggupan Amar terkait nafkah hidup anaknya sebesar 10 juta setiap bulannya usai pengadilan agama memutus keduanya bercerai? Pertama untuk masalah nafkah, Amar itu tidak keberatan. Karena itu kan kewajiban orang tua. Bercerai dan tidak bercerai itu kan tetap kewajiban dari Amar untuk memberikan nafkah ke anaknya. Dan itu pun belum pun ada keputusan yang ikrah. Itu pun sudah diberikan juga oleh Amar melalui dikirimkan ke Adit untuk diberikan ke anaknya. Itu duitnya dari Amar diberikan melalui adiknya karena dia ada di tahanan, jadi dikirim. Mungkin duit itu saya lebih paham, karena apa? Saya paham lah, karena tidak pernah Amar itu meminta tolong ke siapapun, baik ke adiknya untuk membayarkan nafkahnya. Sementara itu terkait keputusan Pengadilan Agama Depok yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan mantan istrinya Irish Bella, diungkapkan kuasa hukum kalau Amar mengajukan banding atas keputusan cerai pengadilan itu. Permohonan banding tersebut sudah dilayangkan ke Pengadilan Agama Depok pada 13 Februari 2024 lalu. Adapun alasan Amar mengajukan banding lantaran keberatan dengan dalil-dalil dalam gugatan cerai yang ada. Namun begitu, John belum bisa menjelaskan detail mengenai poin-poin dalam memori banding tersebut. Sekarang kita lagi nyusun memori banding. Ya kalau banding itu garis besar pasti keseluruhan dong. Karena kan kita keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang memutuskan, yang dikabulkan semua gugatannya itu. Ya kalau untuk hak asuh itu kan kalau dalam kita banding tentu belum kita bahas itu. Karena kalau banding ya berarti kan kalau banding kita dikabulkan jadi perceraian tidak ada. Itu kan yang selalu Amar ya kecewa lah karena dia tidak bisa dilihat oleh anaknya. Kenapa? Karena ya contohnya kan sampai saat sekarang anaknya itu nggak pernah diberikan atau diantarkan oleh entah pembantunya ke entah
ibunya kayak untuk melihat Amar kan nggak pernah. Ya dengan menjalan banding itu otomatis kan mempertahankan. Beralih ke kasus hukum lain, sidang pra-peradilan atas kasus pornografi yang menjerat selebgram Francisca Chandra Novitasari alias Siskae kembali digelar dengan agenda replik Rabu kemarin. Agenda sidang yakni mendengar replik atau sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat Siskae setelah sebelumnya mendengar jawaban dari pihak tergugat, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Siskae dalam persidangan pra-peradilan kemarin, pokok yang mereka sampaikan adalah membantah semua yang disampaikan oleh pemohon pada sidang kemarin. Alasan bantahan tersebut karena pada permasalahan ini, kliennya yakni Siskae menggunakan hak hukumnya untuk melakukan pra-peradilan. Dijelaskan pula bahwa pra-peradilan ini dilakukan karena pihaknya merasa penangkapan dan penahanan terhadap kliennya dari bulan Januari kemarin merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum. Agendanya kami melakukan sanggahan atau bantahan atau menjawab kembali apa yang menjadi jawaban daripada termohon, yaitu Polda Metro Jaya, CQ, Dirkrimsus dan juga Kanit Tipit Cyber, di mana kita sebutnya itu replik, ya, dan besok akan ada duplik. Kita membantah apa yang disampaikan oleh termohon, ya, karena pada permasalahan ini klien kita menggunakan upaya hukum, ya, hak hukumnya yaitu upaya hukum pra-peradilan sesuai dengan ketentuan bab 10 bagian pertama pasal 77 sampai dengan pasal 83 tentang pra-peradilan, ya, yang dimana klien kita, ya, klien kami Siskae ketika mengajukan pra-peradilan pertama pada tanggal 15 Januari 2024 yang saat itu dia mendapatkan panggilan Polda Metro Jaya, lalu tanggal 22 adanya sidang pra-peradilan, tapi pihak termohon dalam hal Polda Metro Jaya tidak hadir. Tetapi tanggal 24 Januari melakukan penjemputan atau penangkapan dan penahanan hingga saat ini, sehingga kami dalam pra-peradilan ini fokus perihal dengan sah atau tidaknya dilakukan penangkapan dan penahanan. Pihaknya juga mengungkapkan keberatannya terhadap kasus ini bahwa terdapat 11 orang pelaku, namun hanya Siskae saja dilakukan penangkapan dan penahanan. Sementara itu belum ada jawaban dari termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya, atas keberatan yang disampaikan pihak Siskae tersebut. Namun sebagai catatan bahwa dari 11 para tersangka yang sampai saat ini yang menjadi tersangka hanya satu. Apa yang menyebabkan dasar hukum hanya satu. Kalau memang semua tersangka, apakah tersangka ini nanti dihentikan? Kan tidak. Kalau tidak dihentikan berarti kan akan dilakukan apa? Hukuman. Hukumannya tentu nanti berakhir di tahanan. Nah, ini kenapa klien kita yang ditahan, yang lain tidak? Karena kami sebagai kuasa hukum Siskae, ya, tetap menghormati tindakan-tindakan yang dilakukan oleh termohon, ya, dan kami akan melakukan upaya-upaya hukum yaitu di pengadilan untuk hak-hak hukum daripada klien kami. Selain itu, terkait dengan permintaan penangguhan penahanan untuk kliennya sendiri juga belum mendapatkan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya, sementara untuk syarat-syarat penangguhan penahanan sendiri sudah dilengkapi. Penangguhan penahanan kami sudah sampaikan, namun sampai saat ini kami tidak mendapatkan jawaban tertulis. Kami sudah memberikan jaminan dari pihak keluarga dan bahkan ada surat sakit yang diberikan surat keterangan medis dari RSUP Dr. Sarjito. Namun sampai saat ini belum ada kami mendapatkannya jawaban dari pihak Polda apakah ditolak ataukah dikabulkan. Mengingat sampai saat ini sudah lebih dari 20 hari dilakukan penahanan, ya. Sudah lebih. Tentu ini kan udah berarti masuk perpanjangan.
Lantas benarkah kondisi kesehatan dan kejiwaan Siskae menurun dan mengalami gangguan jiwa semenjak selebgram itu menghuni sel penjara? Sidang pra-peradilan akan kembali digelar Kamis pagi ini, agenda duplik atau sanggahan dari pihak pemohon Polda Metro Jaya. Dia dihadirkan sebagai saksi daripada terdakwa Irwansyah dan kawan-kawan ya. Nah, kita ketemu ya, rekan-rekan media juga bisa melihat bahwa bisa berjalan dengan baik ya, ikutin persidangan, tetapi yang menjadi beban apakah gangguan pikiran atau gangguan jiwa ini adalah menjadi suatu atensi ke depannya ya, karena kita sudah memberikan surat keterangan medis dari RSUP Dr. Sarjito. Sampai saat ini ya? Sampai saat ini kami belum mendapat, bahkan kami belum pernah mendampingi ya, belum pernah mendampingi klien kami ya, belum pernah kami diberitahu atau dipanggil untuk mendampingi Siskae dalam BAP, yang dimana sesuai dengan ketentuannya, ketentuan pasal 54 junto pasal 57, seharusnya penasihat hukum kan ikut serta mendampingi. Dan Siska juga pernah diminta tanda tangan ya, tanda tangan untuk BAP, namun ditolak karena dia mengharapkan bahwa untuk kuasa hukumnya harus hadir. Tetapi sampai saat ini perihal BAP itu kami belum dapat informasi tindak lanjutnya. Sebelumnya, sidang pra-peradilan Siskae Rabu kemarin merupakan kelanjutan dari sidang pra-peradilan sebelumnya. Agenda sidang kemarin yakni mendengarkan jawaban dari termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Dalam keterangannya, termohon dalam hal ini Polda Metro Jaya tetap menjadikan selebgram Siskae sebagai tersangka. Inilah detik-detik ketika seorang pria bercelana pendek tega menganiaya seorang wanita yang tengah berjalan bersama di sebuah jalanan sekitar perkantoran. Entah dipicu apa dari rekaman CCTV, tampak pria tersebut melakukan aksi kekerasan hingga sang wanita terjatuh di atas aspal jalanan. Si pria dengan entengnya meninggalkan korban, sementara beberapa orang berusaha menolong korban. Belakangan diketahui jika kejadian tersebut berlangsung pada Senin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di kawasan Olimpik Cimahi Tengah, Bandung, Jawa Barat. Pasca kejadian tersebut, korban kabarnya sudah melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke pihak berwajib. Sebagai perempuan, aku melihatnya itu hal yang sangat keji dan parah banget. Itu adalah bahkan sudah termasuk penganiayaan berat ya, mau itu dia punya hubungan sebagai pacar atau mungkin dekat atau mungkin suami istri atau mungkin keluarga, itu hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Bahkan dipukul sangat keras, bahkan itu benar-benar sampai tumbang, sesuatu yang aku nggak bisa bayangin kalau aku di posisi itu seperti apa. Alhamdulillahnya itu ada terekam oleh CCTV, bisa menjadi bukti konkret, bukan hanya visum aja kan, tapi juga ada bukti CCTV di mana itu pemukulannya terlihat seperti itu, terlihat sangat jelas. Ditambah itu dilakukan di luar rumah juga, bukan berarti menormalisasikan kekerasan di dalam rumah, tetapi maksudnya itu si pelaku aja sangat berani gitu loh untuk melakukan pemukulan di luar, dan itu juga dilihat oleh dari pemukulan aja udah salah. Menurut saya laki-laki memukul wanita itu kesalahan besar, karena di mana-mana wanita itu pasti kalah, dan laki-laki mau bagaimanapun kalau memukul wanita atau melawan wanita itu pasti dianggapnya salah dan dia udah pasti menang. Aksi kekerasan terhadap wanita dengan dalih apapun jelas tak bisa dibenarkan. Beragam kecaman pun membanjiri laman komentar netizen. Tak terkecuali kecaman itu datang dari selebriti. Dan semoga, ini kan juga kasusnya sudah dilaporkan ke polisian, semoga ini pelaku dihukum secara berat, secara maksimal, dan untuk
korban. Untuk Mbak yang menjadi korban, semoga cepat pulih, semoga juga tidak mendapatkan trauma yang seperti apa, dan yang pastinya itu bisa menjadi pelajaran bahwa kita sebagai perempuan harus kuat, harus nantinya kalau misalnya memang punya pasangan atau seperti apa itu bisa difilter dulu seperti itu. Itu sih aku marah banget. Itu menurut aku pelanggaran total, dan berarti dia berani memukul perempuan, dia mentalnya itu layak untuk dipukulin menurut aku. Dia hanya berani ke perempuan gitu loh, sedangkan perempuan itu memang secara fisik kan kalah dong sama laki-laki. Jadi menurut aku itu pemukul itu benar-benar mentalnya tidak bisa diperbaiki dan harus digebukin balik atau masukin penjara. Menurutku orang-orang kayak gitu tuh nggak baik untuk ada di lingkungan-lingkungan sekitar, apalagi menerima cinta gitu. Menurut aku hati-hati ya kalian laki-laki di luar sana, jangan sampai memukul perempuan, itu nggak boleh, itu nggak baik. Cuma yang jelas itu tindakan yang tidak baik dan bisa kriminal juga ya, karena itu kan kekerasan, terus korbannya juga sampai pingsan ya. Semoga bisa diusut supaya bisa langsung ditindak sama yang berwajib. Sementara aksi kekerasan terhadap seorang wanita berlangsung di Cimahi Tengah, Bandung, Jawa Barat. Di Sidoarjo, warga dikejutkan oleh ditemukannya seorang pengendara ojek online yang terkulai lemah tertunduk di atas motornya. Pria tersebut rupanya sudah tak bernyawa, lengkap dengan seragam ojek online dan masih mengenakan helm. Kematian mendadak pengendara ojek online tersebut lantaran keletihan hingga serangan jantung. Ungkapan duka pada pejuang nafkah ini pun membanjiri laman video yang diunggah. Betul kesedih juga ngeliatnya. Aku sedih, berduka, dan untuk berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan. Oh, rasanya kalau melihat kejadian tadi, ya itulah perjuangan seorang laki-laki yang berjuang untuk keluarganya di rumah. Ya walaupun kita nggak pernah tahu ajal kapan menjemput kita, tapi dari video tersebut terlihat bahwa seorang laki-laki bisa dilihat dari kerja kerasnya. Ingin almarhum seorang pekerja keras. Pokoknya untuk teman-teman ojol di seluruh Indonesia, jaga kesehatannya. Gue tahu sulitnya hidup di jalan, dan kita tetap harus jaga kesehatan. Di tempat berbeda, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap terdakwa kasus penipuan berkedok investasi jasa rental, yakni Christopher Stefanus Budianto atau Steven, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terdakwa yang dilaporkan Jessica Iskandar ini kemarin mengaku keberatan dengan dakwaan jaksa yang memasukkan unsur pidana atas sengketa kerjasama bisnis ini. Karena itu, kubu Steven akan melakukan langkah eksepsi terkait pasal yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Bang Christopher, mungkin boleh dijelaskan sedikit tadi soal dakwaan yang disampaikan majelis hakim? Hari Senin akan ada jadwal eksepsi dari saya dan kuasa hukum saya untuk tuntutan mereka. Oh, hari Senin ya? Artinya bakal menyangkal semua itu ya? Seharusnya perjanjian sewa menyewa itu ranahnya kemana? Bukannya ke pidana, tapi ke perdata. Kenapa kalau dia merasa adanya kerugian,
Ya, kenapa dia nggak mengajukan ke perdatanya kan gitu? Kalau memang dia merasakan pasalnya satu pasal aja, jangan ditambah atau. Sementara itu, pihak Jessica Iskandar kemarin tidak hadir pada sidang pembacaan tuntutan jaksa dengan dalih tak diundang. Tapi kubu Steven menuding dalih Jedar terkesan lucu dan tak masuk akal. Selain menayangkan ketidakhadiran Jessica Iskandar pada sidang kemarin, pihak Steven mengklaim sejatinya kasus kerjasama ini bukanlah delik pidana tapi lebih ke perkara perdata. Nah, ini kami sayangkan juga, ya. Harusnya mereka pada saat ini hadir untuk mendengar, ya, untuk menyaksikan terkait apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ya, supaya mereka tahu nih, ya, apa sih isi daripada materi tersebut, kan gitu. Nah, ini ternyata mereka nggak hadir dari para pihak tersebut, ya, baik si pelapor maupun si Jessica Iskandar. Meski sekuat tenaga, kubu Steven mengklaim sengketa kerjasama ini sebagai delik perdata, namun kubu Jedar tetap kukuh tuntutan jaksa mewakili rasa keadilan. Lantas akankah pada eksepsi mendatang, kubu Steven bisa membalikkan situasi tuntutan pidana menjadi perdata? Bagaimana pula langkah kubu Jedar untuk memperkuat tuntutannya? Sudah ada eksepsi yang telah disampaikan dari Senin nanti. Menanyakan nantinya di dalam eksepsi kami, ya, terkait penyerahan mobil itu, ya, yang klien kami sudah menyampaikan terlebih dahulu kepada si Jessica Iskandar, ya, untuk, ya, mobil yang dia memang akan dibawa ke Bali, kan gitu. Kok tiba-tiba bisa ada di sana gitu loh? Kan pasti ada perjanjian yang memang sudah disampaikan, kan gitu. Dan ada persetujuan, nggak mungkin kan gitu. Nah, ini nanti kita juga masukin ke eksepsi kami nanti di tanggal 26 Februari 2024. Sementara itu, pedangdut Dewi Sanca kemarin kembali mendatangi kantor Polres Metro Bekasi Kota guna mengklarifikasi terkait laporannya terhadap Kim Watt, ihwal dugaan penipuan dan penggelapan uang. Dengan didampingi kuasa hukumnya, pedangdut penggemar ular Sanca ini membeberkan dugaan aksi penipuan yang dilakukan Kim Watt sejak tahun 2023 lalu. Hari ini mendapatkan panggilan untuk mengklarifikasi atas laporan yang kami laporkan pada tanggal 6 Februari 2024 lalu. Kami mendapatkan undangan untuk mengklarifikasi dan sekaligus diperiksa atas laporan kami. Alhamdulillah Polres Bekasi Kota sangat cepat merespon atas laporan yang telah kami buat terhadap saudara Kim Haut, ya, alias Iskandar. Ya, pada hari ini tadi kita diperiksa lah sekitar 13 pertanyaan mengenai dugaan penipuan dan penggelapan yang kita laporkan kepada saudara Iskandar alias Kim Haut. Dengan jalan seperti ini kan mempersempit jalan rezeki, pekerjaan orang ini pasti pada tahu semua kan. Memang kemarin kasus dia kan lagi banyak kan kayak gitu. Terus tambah lagi nih real kasus sama aku yang maksudnya temen deket aja dia giniin gitu. Apalagi sama orang yang hanya kenal sekilas kayak gitu. Aku cuma minta sih ya bertanggung jawab sih. Selain membeberkan kronologi dugaan penipuan Kim, Dewi juga mengaku diberondong sekitar 13 pertanyaan yang ditanyakan oleh pihak penyidik. Tanyakan sebanyak 13 pertanyaan sih, kurang lebihnya ya seputar masalah aku kenal di mana, kapan, dan berapa kerugiannya, ya segala macam kan. Aku nggak terpikir, makanya sampai aku kayak gimana ya, kayak astagfirullahaladzim gitu loh. Maksudnya nggak nyangka aja sih, karena sebelum kejadian ini dia tuh makan, tidur di tempat aku 3 hari, 4 hari kayak gitu loh. Terus kadang ya bukan aku mengungkit ya, maksudnya dulu juga waktu aku masih di apartemen, kalau dia mau ke tempat aku minta bayarin Grab, aku bayarin gitu. Jadi aku nggak nyangka dan nggak ngira gitu. Maaf ya, kayak untuk hal nipunya tuh nggak lihat-lihat gitu loh. Kecuali kalau memang baru kenal. Ini kan udah kenal lama. Sebelum kasus ini mencuat, Dewi Sanca dan Kim Watt diketahui punya hubungan erat bahkan sudah terjalin selama 7 tahun.
Tapi faktanya kedekatan yang diapit jalinan kerjasama bisnis itu rapuh. Kisru itu dimulai sejak Dewi Sanca mengadakan kerjasama event dengan rencana mengundang influencer Anya Geraldine. Tapi sayangnya, setelah Dewi Sanca melakukan pembayaran, Kimwa tiba-tiba menghilang. Aku kalau perkembangan dia ada di mana aku kurang tahu, karena selama ini yang aku tahu dia tidur berpindah-pindah. Belakangan ini kan dia mengeramai kasus kan, kayak gitu. Jadi dia berpindah-pindah supaya orang tidak menemukan dia. Udah kenal lama dari 2017 gitu kan, 2017 pertemanan ya gitu. Karena aku pikir memang beberapa kali aku lihat dia memang kenal teman-teman artis kan, karena dia cerita dan dia juga sering nginep, tidur di tempat aku, makan di tempat aku. Jadi aku mikirnya nggak akan mungkin dia melakukan hal seperti itu, tapi itu nggak jaminan ya, ternyata dia tetap melakukan juga. Usut punya usut, ternyata Kimwa tidak pernah dekat dengan sosok Anya Geraldine, bahkan tidak pernah mengundangnya sebagai bintang tamu. Dari kesaksiannya Dewi, total kerugian diperkirakan mencapai kurang lebih 50 juta rupiah. Sementara kerugian imaterial terkait nama baik yang tercoreng. Kerugiannya semuanya ada berapa? Kalau secara nominal sih totalnya 45 juta. 45 juta yang belum digelapkan. Gitu, berupa apa, uang? Uang. Itu di luar lain-lain ya, gitu. Itu yang berupa uang ya segitu. Kita mengenakan pasal dugaan penipuan dan penggelapan, pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun ya. Tadi kita juga telah melampirkan bukti-bukti chat, bukti screenshot, ada juga transferan, ada voice note juga antara percakapan saudara Kim Haut dengan Mbak Dewi Sanca. Ada juga dari klarifikasi dari manajernya Mbak Anya Geraldine, dalam hal ini juga nanti akan dipanggil sebagai saksi. Dan alhamdulillah dari manajernya pun mau untuk membuat perkara ini terang benderang seperti itu. Usai menghadapi Polres Metro Bekasi, Dewi Sanca dan kuasa hukumnya hanya ingin Kimwa beritikat baik untuk mengembalikan uang dan memulihkan nama Dewi Sanca karena terkait reputasi pekerjaan yang dilakoninya. Nah, sejauh ini sebelum adanya laporan dari Mbak Dewi juga sudah mengingatkan bahkan ke keluarganya Mak Kim juga kan. Saya juga sempat mend-DM juga apakah ada itikat baik, tapi sampai sekarang belum ada balasan ya. Tentunya kami ya klien kami menggunakan hak hukumnya untuk mencari keadilan seperti itu, karena hal ini bisa berdampak ke nama baik klien kami. Kita bicara bukan masalah nominalnya ya, tapi itu kan nama baik saya, karena kan aku juga yang mengadakan event itu. Nah, aku pengennya ya Kim bertanggung jawab lah, seperti itu sih. Mungkin lebih hati-hati gitu, kayak kayak nggak percaya aja sih dari kemarin. Beneran dia gini gitu kan, tapi ya intinya sih lebih hati-hati sekarang, nggak ngelihat temen udah kenal berapa lama, berapa tahun gitu. Intinya lebih hati-hati sih. Inilah aksi kawanan spesialis pencuri motor. Dengan membawa mobil pick-up, 3 pria ini nekat mencuri motor dengan cara menaikkannya ke atas pick-up. Dari rekaman CCTV, tampak 3 komplotan maling ini bekerja sama mengangkut sebuah motor lalu menutupnya dengan terpal. Dan dalam waktu singkat mereka pun langsung kabur.
Belakangan terkuak jika peristiwa tersebut terjadi di pelataran Masjid Istiqomah Copong, Garut, Jawa Barat, Selasa 24 Februari 2024 lalu, sekitar pukul 4:38 waktu Indonesia Barat. Pencurian yang direncanakan ya sampai niat bawa mobil pick up untuk ngambil motor. Emang sih sekarang banyak orang yang mengeluh lagi kesusahan uang, tapi at least bisa ngambil jalan lain lah. Semoga kedepannya tidak ada pencurian lagi atau tidak ada hal kriminal seperti itu, apalagi yang direncanakan kayak di video tersebut. Ya aku miris banget liatnya, dan semoga lebih tertib lagi yang bawa kendaraan. Tapi tetap sih kalau misalkan udah niatnya mencuri, mau gimana pun caranya pasti keambil ya. Lebih berhati-hati lagi, dan yang buat berniat untuk mencuri atau kriminal lebih pikir lagi lah, cari yang halal. Aksi super nekat malah dilakukan dua pria ini di siang bolong. Dua pria ini berusaha menggasak motor dari garasi salah satu rumah warga. Tapi nahas, aksinya diketahui pemilik rumah. Ketika diketahui pemilik rumah, kedua pelaku pun panik dan berusaha kabur. Namun pemilik rumah berhasil menghadang. Sempat terjadi duel, namun setelah warga berhamburan, pelaku langsung melarikan diri dan dikejar massa. Aksi nekat itu diduga dilakukan di sebuah komplek perumahan kawasan Jakarta. Tak terbayangkan bagaimana nasib kedua pelaku setelah dikejar massa. Tapi alih-alih mendapatkan motor curian, motor pelaku juga ditinggalkan begitu saja. Menurut aku itu kocak sih, dan kaget juga ya pasti jadi pemilik motornya, karena tiba-tiba mau diambil gitu aja gitu kan. Dan buat aku sih pasti kalau aku jadi dia pasti panik banget, karena tiba-tiba motor kita mau diambil gitu kan. Pasti aku refleks pertamanya pasti langsung teriak sih. Tapi untungnya dan amit-amitnya aku sejauh ini belum pernah, dan jangan pernah ya ngalamin hal-hal kayak gitu. Semoga aku jauhlah dari orang-orang jahat, jauhlah dari kejadian-kejadian kayak gitu. Buat masyarakat Indonesia yang ada di luar sana, semoga kalian semua semakin waspada, semakin memperhatikan barang-barang pribadi kalian yang berharga. Semoga kalian juga dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Semoga Indonesia semakin aman dan dijauhkan dari kejadian-kejadian kriminal. Sementara aksi nekat pencurian kendaraan terus mengintai warga, di tempat berbeda, kemarin Inara Rusli dan Virgon Tambunan masih harus menjalani sidang tengah agenda mediasi terkait perebutan royalti yang diajukan kubu Inara atas beberapa lagu yang diklaim dibuat bersama. Sayangnya baik Inara maupun Virgon tak hadir pada sidang lanjutan kemarin. Kedua pihak hanya mendelegasikan pada masing-masing kuasa hukumnya. Ya, hari ini ada sidang mediasi terhadap kasus antara Inara, Virgon, dan DRM DRP. Ya, sebenarnya proses mediasi ini kan sudah yang ketiga kalinya, di mana kesempatan kali ini pihak mediator menawarkan agar pihak penggugat dalam hal ini memberikan proposal perdamaian. Sehingga nantinya dari proposal perdamaian itu akan kita pelajari dari pihak Virgon, DRM, dan DRP akan pelajarinya untuk kemudian nantinya akan menyampaikan proposal penawaran perdamaian kembali berdasarkan respon dari mereka. Ya, tidak hadir karena memang kalau dari informasi dari pihak Inara ada kesibukan lain mungkin. Dari pihak Virgon sendiri juga mungkin ada kesibukan gitu, sehingga memang untuk kali ini hanya para kuasa hukumnya aja yang hadir. Ya, sidang mediasi hari ini berjalan dengan baik, dengan lancar. Jadi hari ini kita sudah hadir
kemudian para lawyer dari para tergugat juga hadir, kecuali dari Direktorat Hak Cipta tidak hadir. Ya, hari ini tidak datang Ibu Inara karena memang tidak diharuskan datang. Baru minggu depan Ibu Inara dan Bapak Virgon diharuskan datang. Ya, meski mediasi kali ini gagal, pihak Inara masih akan tetap mengajukan proposal perdamaian dengan kubu Virgon di minggu akan datang. Pihak Inara juga mengaku akan menunggu langkah pihak Virgon apakah akan mengajukan kasasi atau tidak terkait keputusan royalti yang harus diberikan pada Inara. Untuk yang di pengadilan tinggi kita masih tunggu respon dari pihak Virgon ya, Bapak Virgon melalui lawyernya apakah akan mengajukan kasasi atau tidak karena masih dalam jangka waktu untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dari pihak kita ingin sekali ya penyelesaian damai ini bersifat win-win solution yang pertama, yang kedua bersifat menyeluruh, artinya tidak hanya mencakup gugatan yang di sini ya, tetapi juga pencabutan laporan polisi di Polda Metro Jaya, juga termasuk pembagian royalti yang diinginkan oleh Ibu Inara. Jadi memang keputusannya seperti itu, pendapat bersih royalti dari 3 lagu gitu ya. Cuma sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa royaltinya apakah selama masa perkawinan atau setelah sudah tidak menikah lagi mereka atau bercerai ini masih berlanjut. Nah ini nggak jelas di putusan tersebut. Proposal perdamaian itu rupanya tidak hanya menyangkut royalti, tapi juga soal laporan Virgon ke Polda Metro Jaya terkait ilegal akses yang sudah dilaporkan kubu Virgon. Jika laporan dicabut, bukan mustahil Inara akan menempuh jalan dalam soal pembagian royalti, termasuk nafkah anak yang sebelumnya ditolak kubu Virgon karena mereka keberatan dengan nominal yang diminta kubu Inara. Bagaimana pula reaksi pihak label? Benarkah tuntutan royalti Inara sudah sesuai porsinya? Atau memang terlalu berlebihan seperti diungkapkan kubu Virgon? Kan 12M itu kan nggak langsung ngegubrak di depan muka ya, jadi sistemnya kan bisa bertahap. Poin yang diketahuin itu kan juga belum tersampaikan nih. Kok bisa ada kata-kata berlebihan untuk itu dari mana? Itu kan sebuah statement yang terlalu prematur ya. Apakah ada kisi-kisinya dipegang di situ kan nggak tahu ya gitu. Jadi sebaiknya sebelum berasumsi ada baiknya kalau kita di Muslim tabayun. Kita nggak tahu, karena memang pertama kami bukan kuasa hukumnya, yang kedua yang kami baca dalam putusan pengadilan agama itu memang hanya menyebutkan bahwa hasil pendapatan bersih royalti itu akan menjadi harta bersama. Cuma kemudian yang masalahnya di sini, apakah harta bersama ini adalah selama masa perkawinan atau juga setelah masa perkawinan? Ini kan nggak jelas. Lalu kemudian ketika menyebutkan DRM di situ, DRM sebagai publisher dibilangnya, padahal DRM bukan publisher. Nah ini juga ada kesalahan di putusan tersebut gitu. Jadi memang kalau kita melihat dari putusannya, kita merasa tidak jelas sama sekali. Tadi pertanyaannya adalah berkenaan dengan sebenarnya ini royaltinya ini untuk selama masa perkawinan atau juga setelahnya. Seharusnya memang dalam mediasi ini pihak dari pengacara penggugat ini menyampaikan proposal perdamaian. Namun ternyata dia tidak membawa proposalnya dan minta waktu untuk menyampaikan di lain kesempatan. Mengenai nafkah, makanya itu kita tunggu respon dari pihak Bapak Virgon apakah akan maju kasasi atau tidak. Jika tidak mengajukan kasasi dalam jangka waktu 14 hari sejak pemberitahuan putusan banding, ya berarti akan bersifat ingkrah ya, bersifat kekuatan hukum tetap. Dari situ baru kita pelajari lagi. Ya, aksi saling sandra di meja hijau terkait royalti dan nafkah anak ini seolah membuat mantan pasangan satu atap ini seolah alot. Sementara di sisa waktu yang terus berjalan, tampaknya Inara ingin sesegera mungkin perseteruannya dengan mantan suami segera menemukan titik temu sehingga baik Inara maupun Virgon bisa fokus menatap masa depan dengan masa lalu bahtera yang kelam. Lantas mungkinkah di persidangan pekan depan Inara dan Virgon akan datang dan sama-sama berdamai dengan menempuh kesepakatan? Atau sebaliknya satu sama lain tetap kukuh dengan pendirian masing-masing? Ya, minggu depan agendanya adalah sebenarnya adalah pihak penggugat itu menyampaikan proposal perdamaiannya. Sehingga nanti akan kita pelajari untuk kita tanggapi. Nah pada hari ini dari mediator minta kami untuk besok kirimkan proposal mediasi.
dari pihak Ibu Inara kepada mediator nanti akan dipelajari oleh Bapak Virgon dan juga para tergugat lainnya. Sidang mediasi juga, nanti Ibu Inara dan Bapak Virgon hadir dan mereka akan dipertemukan langsung oleh mediator. Kalau dari pihak DRM selama mediasi ini tentu saja kami mengikuti proses saja gitu ya, karena selama proses mediasi ini kan para pihak sebenarnya diberikan kesempatan untuk menjelaskan posisinya masing-masing gitu ya, dari pihak penggugat, tergugat, semua diberikan kesempatan. Sehingga harapan kita nantinya memang kalau memang ada perdamaian gitu ya, itu harapan kita adalah tentunya yang semuanya mendapatkan apa yang mereka harapkan gitu ya. Jadi tidak ada yang dirugikan atau tidak ada yang dimenangkan juga. Pemirsa, tak terima disebut miskin, puluhan petugas penanganan prasarana dan sarana umum Kelurahan Ancol, Jakarta Utara menggelar aksi mogok kerja dan lempar sapu. Kita minta ketegasan dan keadilan, Bang. Kenapa emangnya sih, Bang? Jadi gini, Bang, setiap apel itu Pak Lurah itu selalu memarahin kita, memarahi kita terus setiap hari. Apalagi yang kita nggak enak hatikan dengan ada kata miskin. Ya, aksi mogok petugas PPSU ini lantaran saat acara apel Senin lalu, Lurah Ancol Saud Maruli dan Sekretaris Lurah kerap melontarkan kata miskin kepada petugas PPSU yang membuat mereka sakit dan merasa pekerjaan mereka sebagai petugas PPSU direndahkan. Contohnya, PPSU miskin dilarang merokok. Ya, Bapak maksudnya nggak sering, cuman nanti setiap waktu pasti melontarkan kata ini. Kalau ngomong nyakitin, selalu ngatain miskin ke PPSU gitu. Jadi kayaknya anak-anak sakit hati. Ya, pasca aksi mogok puluhan petugas PPSU ini, Saud Maruli sebagai lurah akhirnya meminta maaf kepada para petugas PPSU atas perkataannya. Saud mengaku dirinya tak bermaksud menghina dan merendahkan para petugas PPSU, namun kata-kata itu dilontarkan untuk memacu kinerja para petugas PPSU. Kami dari kelurahan, saya sebagai lurah dan sekel juga telah melakukan permohonan maaf bila di dalam penyampaian kami selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun menjelaskan kata miskin, karena hal itu bukanlah untuk menghina, tetapi memang kami lakukan dengan tujuan untuk pembinaan. Alhamdulillah, permasalahan PPSU di Kelurahan Ancol yang kemarin hari Senin dia mogok kerja karena ada permasalahan. Ini sebenarnya hanya kesalahpahaman aja. Ini alhamdulillah semua PPSU sesuai dengan 120 PPSU Kelurahan Ancol sudah mulai bekerja kembali. 2 hari saya mediasi kemarin dan tadi terakhir mereka sudah melaksanakan kegiatan kerja seperti biasa dan sudah mulai absen. Dan usai lurah meminta maaf, para petugas PPSU pun sudah mulai bekerja kembali. Sampaikan bahwa dengan hasil dari Hengki ataupun absensi tadi yang mendaftar sebanyak 109, tapi sampai di jam 12 jam masuk itu sebanyak 114, sedangkan yang 5 lagi itu karena satu sakit, satu lagi izin karena menemani orang tua yang sakit, 3 lagi itu piket. Kita siapa aja yang masih mau bekerja ya kerja. Kalau yang nggak mau ya silahkan, itu terserah. Kita minta maaf lurahnya. Udah.
Ya, jadi sebenarnya miris banget ya, karena kan sebenarnya peranan dari para PPOC ini kan sangat penting gitu ya. Dan kalau cuma karena anggapan atau predikatnya itu yang sebenarnya nggak pantas disematkan, apalagi mengingat jasa-jasanya mereka yang penting banget menjaga baik itu keindahan, kemudian kebersihan dari lingkungan itu sendiri, harusnya kita tuh justru malah kasih apresiasi nggak sih? Maksudnya itu malah lebih dihargai loh profesi itu sebenarnya. Dan kalau sampai ada predikat tadi yang disematkan, yaitu yang sebenarnya kurang mengenakan alias nggak pantas, bertanya-tanya mereka yang berjasa kenapa malah dikasih upah yang rendah. Padahal peranannya penting banget, nggak ada mereka justru kita semua pasti akan kewalahan untuk menjaga keindahan dan keestetikan dari lingkungan kita sendiri. Susah, jangan kayak gitu sih. Sementara itu, sempat membantah jika dirinya adalah pelakor, Dinar Candy justru tak malu pamer kebucinan dan kemesraan dengan Ko Apek yang merupakan mantan suami Ayu Soraya. Bahkan Dinar terlihat begitu bahagia lantaran dihadiahi mobil sport mewah oleh Ko Apek. Dalam akun Instagramnya, Dinar memposting saat Ko Apek memberikan bunga dan mobil mewah kepadanya dengan caption, "Makasih ya sport car-nya @ko_apek. Semangat untuk bisnis dan usaha baru di Jakarta." 1, 2, 3. Wah, kita liburan. Kita liburan. Mau nggak? Coba lihat ke belakang Ciro. Ada belakang. Wah. Emang apa? Oh, kamu endorsein aku terus dipakai. Terus masukin Instagram. Iya, terus dibalikin lagi ke showroomnya. Oh. Bagus nggak? Endorse. Ya, Ko Apek rupanya memang benar-benar sudah jatuh cinta dengan Dinar hingga rela membelikan mobil mewah untuk Dinar sebagai hadiah Valentine. Awalnya Dinar memang tak menyangka jika Ko Apek memberikan dirinya hadiah mobil sport mewah yang selama ini diimpikannya. Ciro, kamu senang? Senang lah, ayo kita masuk. Gak ada GoPro ya, kamera nggak bisa masuk lah. Oh iya, bisa. Udah jadi dulu. Sabar teh memang tenang aja. Masih ada waktu kok, aman kok. Gimana Ciro? Ayo kita jalan-jalan. Wah, nanti kita pergi ke Easy pakai ini ya Ciro. Oh iya, mereka itu belum tahu kalau kita lagi bikin klub. Pasca Ko Apek resmi bercerai dari Ayu pada Desember tahun lalu, Dinar dan Ko Apek rupanya makin gencar pamer kemesraan. Dinar dan Ko Apek bahkan tak malu lagi dan berani memperlihatkan momen saat keduanya liburan bareng. Dinar seolah tak peduli dengan komentar-komentar netizen yang menyebut dirinya orang ketiga yang menyebabkan Ko Apek dan Ayu bercerai. Lantas mungkinkah tahun ini Dinar dan Ko Apek akan meresmikan hubungan mereka ke jenjang pernikahan? Maksudnya tuh kan gimana ya aku jelasinnya ya, emang awalnya dia yang ngejar aku kayak gitu. Ya terserah lah. Aku belum pernah sih ngejar cowok kayak gitu. Pastilah kalau cewek itu pertamanya awal-awal pasti cewek dikejar sih. Kalau masa cewek nggak tahu diri ngejar-ngejar. Emang bener udah nikah? Maaf nih. Kita lihat aja, aku nggak bisa statement sih kalau kayak gitu. Sama halnya dengan Dinar yang tengah bahagia mendapat mobil sport mewah dari Ko Apek, Marshanda juga begitu bahagia saat mendapat buket bunga besar dari seorang berinisial C. Dalam akun Instagramnya, artis yang akrab disapa Caca ini memposting foto saat dirinya mendapat buket bunga dengan caption, "This is so beautiful and sweet. Thank you, C." Sontak saja, unggahan Caca membuat netizen bertanya-tanya siapa sosok C yang sudah mengirimkan Caca buket bunga. Mungkinkah sosok C adalah pria yang sudah berhasil menaklukkan hati dan bisa menerima kondisi Caca saat ini? Namun netizen pun mendoakan kebahagiaan untuk Caca dan berharap Caca bisa menemukan kebahagiaannya. Ya, hingga kini Caca rupanya masih enggan membeberkan siapa sosok C. Yang jelas sosok C bukanlah Vicky Prasetyo yang sempat digadang-gadang akan menjadi kekasih Caca. Caca memang sempat diisukan dekat dengan Vicky pasca video Caca dan Vicky yang tengah dinner beredar di jagat maya. Namun baik Caca dan Vicky mengaku jika hingga saat ini hubungan mereka hanyalah pertemanan saja.
lanjutan. Kalau mulai lanjut gimana? Banyak yang ngomong. Enggak. Itu teman baik aja. Di sisi lain, rumah tangga Selfie Kitty dengan Rangga Ilham yang sudah terjalin selama 6 tahun justru harus berakhir dengan perceraian. Dalam akun Instagramnya, Selfie mengumumkan jika pernikahannya dengan Rangga tak bisa lagi dilanjutkan. Terima kasih untuk perjalanan 6 tahun ini. Mungkin ini jalan terbaik untuk kita dan keputusan terbaik untuk saya. Sebelumnya, saya mau minta maaf untuk keluarga, sahabat, dan teman-teman yang mengenal kita. Ya, kabar perceraian Selfie dengan Rangga tentu saja membuat netizen bertanya-tanya apa penyebab rumah tangga keduanya kandas. Padahal selama ini pernikahan mereka jauh dari gosip miring. Selfie pun rupanya masih belum siap untuk mengungkapkan alasan dirinya memilih bercerai dari Rangga. Jangan pernah tanya kenapa, karena setiap orang punya masalah pribadi sendiri. Nobody knows what you feel inside. Sama-sama sepakat berpisah, Rangga pun mengucapkan terima kasih kepada Selfie lantaran sudah bisa merubah dirinya menjadi sosok yang lebih baik selama berumah tangga. Terima kasih sudah bisa membuat aku lebih baik. Sampai kapanpun kamu tetap jadi bagian dalam perjalanan hidup aku. Terima kasih, dan terima kasih. Meski sudah dikaruniai satu anak, namun Selfie dan Rangga rupanya sudah sepakat untuk berpisah dan tetap akan mengasuh buah hatinya bersama-sama meski nantinya sudah bercerai. Oleh karena itu, kita sudah memutuskan untuk membesarkan Abizar secara bersama-sama dengan tidak hidup bersama-sama lagi. Keputusan Selfie dan Rangga untuk berpisah memang begitu ironis. Pasalnya sebelum Selfie mengumumkan perceraiannya dengan Rangga, Selfie dan Rangga sempat merayakan ulang tahun putranya Abizar yang kelima. Dalam foto yang diunggah Selfie di akun Instagramnya, Selfie dan Rangga terlihat bahagia saat pose bernama Abizar. Yang tak menyangka jika Selfie memutuskan untuk bercerai, padahal selama ini Selfie dan Rangga mampu menyelesaikan konflik di antara mereka. Selfie dan Rangga punya cara jitu agar rumah tangga mereka tetap harmonis. Namun entah mengapa, kali ini Selfie justru memilih menyerah dan mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Rangga. Dalam satu pernikahan itu kan biasanya ya pasti ada kayak selisih paham biasanya, terus kayak kurang komunikasi, apalagi kan sama-sama kayak kerja, jadi kayak berantem sedikit ya, bumbu-bumbu sedikit pasti ada. Terus tapi yang aku rasain kalau misalkannya setelah berantem, memang biasanya tuh kayak jadi lebih baik, jadi kayak lebih mikir lagi gitu apa kesalahannya, terus misalkan apa di mana kurangnya, itu tuh biasanya kayak diem-dieman. Ya emang kalau berantem tuh aku biasa diem-dieman gitu kan, memang kayak perlu waktu baru tuh kayak kayaknya gue nggak boleh kayak gini gitu ya. Oh ya udahlah, jadi kayak lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi, biasanya kayak gitu. Jadi kalau dulu ya gue mau gebuk-gebuk gitu, gitu berantemnya biasa, kayak pakai nada tinggi, dia ngomong kenceng, aku juga lebih kenceng gitu. Kayak lebih ke malas untuk berantem yang ngomongnya tuh nada tinggi, jadi lebih diem. Yang penting kalau udah misalnya udah nanya lagi, misalnya kayak udah panggil yang gitu, misalnya kayak mah atau pah gitu ya, udah biasa lah gitu baru tuh. Pemirsa, sikap kreatif dan inovatif seorang guru akan membawa suasana kelas dan murid menjadi betah untuk menjalani proses belajar mengajar. Sehingga dengan demikian diharapkan memunculkan semangat belajar dari para murid. Seperti aksi seorang bu guru di Sumororang, Sulawesi Barat yang videonya menjadi viral ini. Dalam video yang beredar itu memperlihatkan aktivitas wali kelas saat mengabsen murid-murid di kelasnya. Pasalnya, absen yang dilakukan ibu guru muda yang satu itu sekilas tak terlihat berbeda dengan absen pada umumnya. Namun karena aktivitas sang guru tersebut, membuat para murid bisa lebih bersemangat saat menerima pembelajaran dan membangun komunikasi dengan baik antara guru dengan para muridnya.
Sebelum memulai proses belajar mengajar, sang guru terlebih dulu menyempatkan untuk mengabsen satu persatu muridnya. Ibu guru tersebut menugaskan kepada setiap muridnya yang dipanggil namanya untuk menyampaikan kehadirannya, namun dengan mengucap kata-kata motivasi hari itu. Seperti video berikut ini, jawaban siswa dengan kalimat motivasi saat mereka di absen ibu gurunya. Keseruan absen murid tapi dijawab dengan kondisi mood hari ini. Iya. Kenapa dah galau semua? Oke, kasih keras lagi, helpin. Oke, bagus. Jessica. Iya. Oh, seger. Guru tersebut pun kemudian memulai dengan memanggil nama para siswa satu persatu. Aksi pendidik tersebut mendapat komentar beragam dari warganet. Tak sedikit yang memberikan emotikon ketawa dalam kolom komentarnya saat mendengar kalimat motivasi yang keluar dari mulut muridnya. Belum diketahui secara pasti momen lucu tersebut terjadi di sekolah di wilayah mana. Lanjut, Kevin. Kenapa lupa Kevin? Minggu depan harus ada lah. Jadi ya. Iya. Nur Ayu. Iya. Nur Fadila. Ayu Pakule. Nur Hafisa. Oke, bagus. Regina. Aduh, betul sekali tuh. Kalau tanggapan saya, guru dari SMP 2 Sumarorong itu sangat kreatif ya pemirsa. Karena dia sebagai guru itu bisa membawakan suasana kelas jadi lebih cair suasananya. Walaupun cara absen tersebut sangat wasting time atau membuang-buang waktu, tapi saya yang pernah duduk di SD, SMP maupun SMA itu justru malah bosen jika guru absen seperti itu-itu aja. Dan kalau saya berada di posisi adik-adik di sana, itu pasti guru itu menjadi guru favorit saya. Karena dengan adanya guru tersebut, kita dituntut untuk menjadi kreatif. Jadi kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan sama guru tersebut dan dijadikan kata-kata. Keren banget sih buat. Lihatnya tuh seru banget, asik banget. Positif dari gurunya itu kerasa gitu sampai ke muridnya, sampai ke penonton-penonton yang ada di rumah juga. Dan menurut saya gurunya itu sangat kreatif, dimana dia itu dapat menyesuaikan suasana belajar dengan keadaan anak-anak di zaman sekarang. Mungkin dengan adanya absen viral ini juga dapat memotivasi guru-guru di luar sana untuk mengadakan absen-absen asik seperti ini yang dapat meningkatkan semangat siswa di pagi hari itu sebelum memulai belajar, juga membuat siswa itu semakin aktif dan meningkatkan bonding antara guru dengan siswa tersebut. Sementara itu, peristiwa mengenaskan dialami sebuah odong-odong kereta mini yang memuat anak sekolah kecebur di sungai di Pekalongan, Jawa Tengah. Diketahui kereta mini tersebut membawa rombongan siswa-siswi SMA di Wiradesa yang hendak kunjungan wisata ke Pacakaran. Namun di tengah perjalanan, ban kereta oleng dan akhirnya tercebur ke sungai. Bersyukur semua penumpang selamat dan tidak ada yang mengalami luka serius. Hanya saja beberapa penumpang di barisan depan kereta odong-odong itu ikut tercebur ke sungai. Warga yang datang bahu-membahu mengevakuasi korban dan odong-odong tersebut. Wah, pertama turut prihatin ya atas kejadian itu. Tapi kok bisa sampai terjadi insiden itu ya? Harusnya sebelum bawa apalagi ini bawa anak sekolah ya, belum digunakan lah odong-odong itu atau kendaraan apapun harusnya dicek
dicek dulu. Kalau nggak berakibat fatal kayak gitu. Kalau ke depannya ya lebih dicek lah sebelum menggunakannya. Terus untuk supirnya juga, kalau sekiranya ngantuk atau apapun, mendingan nggak usah tidur dulu. Ya mendingan nggak usah lah daripada maksain terus terjadi kejadian-kejadian yang seperti itu. Lebih baik enggak ya.